Boleh nggak sih orang dewasa mengkonsumsi? Asinya juga nggak terlalu berproduksi lagi nanti. Sebenarnya ASI ini kandungannya apa sih? Halo Pak Batiar. Halo Pak Kris, jumpa lagi ya. Jumpa lagi kita ini ya. Mungkin kali ini kita akan membahas yang suka dilakukan ibu-ibu nih. Apa pasca melahirkan. Oh, pasca melahirkan. Iya, pengen supaya badannya menjadi ideal kembali sebelum mengandung ya. Ini yang diharapkan. Cuma harapannya kadang-kadang tidak sesuai harapan. Tidak sesuai realita. Realita ya. Nah, yang pengen kita bahas adalah sesuatu, apakah menyusui ini juga bisa membantu proses penurunan berat badan pada ibu yang lagi menyusui ya. Ya, proses menyusui membantu menurunkan berat badan. Kira-kira mitos atau fakta ya? Ya, benar. Nah, itu fakta, Pak. Oke, faktanya Ya, seperti apa? Jadi faktanya kenapa ibu menyusui itu membantu mengurangi berat badan? Karena dari menyusui itu kandungan protein, lemak, terus karbohidrat segala macam kan disalurkan ke bayinya ya, bukan ke bapaknya ya, ke bayinya. Ya, jadi kandungan-kandungan tersebut dikeluarkan melalui ASI juga. Jadi ibaratnya ibu nutrisinya terserap ke bayinya, si bayi ini gitu. Tapi juga nggak semua ibu yang menyusui itu nanti bakalan kurus nih. Banyak lagi faktor-faktor yang mendukung terkait hal itu gitu. Salah satunya dari genetik maupun dari asupan pola hidup dan olahraga, ya kan? Kalau dia menyusui, habis itu pola makannya berlebihan juga, nggak ada olahraganya, ya sama aja, kayak gitu. Atau dari genetiknya emang dia posturnya besar, ya, mau dia kurus kan nggak bisa. Baik. Jadi kalau kita bahas fakta dan mitos, sebenarnya ini adalah suatu fakta ya. Yang memang memberikan ASI ataupun menyusui kepada anak ya. Ini pasca melahirkan ini bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, sebenarnya ASI ini kandungannya apa sih sehingga kebutuhan nutrisi si baby ini bisa dicukupin? Karena kan biasanya kan dianjurkan ASI 6 bulan eksklusif. ASI eksklusif ya. Dan ini tidak ada kita berikan makanan lain, apalagi sampai usia 4 bulan. Ya, kalau ada tradisi daerah tertentu kan 4 bulan sudah boleh mulai makan bubur halus, ASI, kan gitu ya. Ada pendampingnya lah. Tetapi kan saat usia 0 hari 0 sampai 4 bulan gitu, ini kan full ASI ataupun kita bilang susu formula. Nah, sebenarnya kandungan dari ASI ini apa sih? Ya, jadi kalau kita ngomong kandungan dari ASI ini ya, dalam ASI, sebenarnya kandungan dalam ASI ini cukup kompleks sih, Pak. Ya, kayak kalau obatnya orang dewasa makan makanan sehari-hari, cuman ini dalam bentuk ASI untuk si baby gitu ya kan. Jadi dalam kandungan ASI itu ada yang namanya vitamin, mineral, ya kan, ada karbohidrat juga, ada lemak juga. Jadi asupan-asupan nutrisi untuk tubuh kita itu ada semua di dalam kandungan ASI ini gitu. Nah, sebenarnya sama sih kayak orang dewasa mengkonsumsi makanan-makanan, cuman ini bedanya dalam bentuk ASI, cairan gitu, dan itu diproduksi oleh ibu seperti itu. Ada pabrik gratis ya. Pabrik gratis. Kenapa harus beli susu formula? Seperti itu ya. Berarti kalau konsepnya seperti itu, si ASI ini sudah mencukupi kebutuhan nutrisi. Ya, sangat mencukupi yang ada di dalam tubuh kita ya. Karena kan kalau yang kita pahami kan tubuh kita ini kebutuhan nutrisinya kan ada karbohidrat, ada juga protein, lemak ya, vitamin, mineral dan air. Nah, kalau kita bahas masalah karbohidratnya, ASI itu ada karbohidratnya, Pak? ASI ada karbohidratnya, Pak. Ya, jadi logikanya gitu, Pak. Ketika kita mengkonsumsi, ini bayi konsumsi ASI nih ya kan, kalau dia tidak ada karbohidratnya, otomatis kan tidak ada tenaga untuk si babynya. Kan gitu. Minimal nangis deh. Nangis lah gitu ya kan. Nah itu, jadi emang ASI ini cukup kompleks, itulah yang diciptakan oleh Tuhan ya untuk tubuh kita, manusia gitu. ya. Jadi
ya kita tahu nggak mungkin baby usia 0 hari dia karbohidratnya ngambil dari lain gitu. Dari kentang misalnya. Atau jagung. Mbak minta kentang gitu kan nggak mungkin. Kita lari duluan mungkin ya kalau ada jumpa baby seperti Jadi emang, itu. Kandungan dalam ASI ini cukup kompleks yang dia memang memenuhi kebutuhan nutrisi dari si baby ini gitu. Oke. Nah, tadi Bapak sampaikan tidak semua orang yang menyusui ya bisa menurunkan berat badannya juga. Iya. Ya, ini tergantung dari postur tubuhnya ya. Ya kadang-kadang kan ada yang pasca hamil itu berat badannya bisa naik sampai 20-30 kilo. Ini yang mungkin yang susah turun ya Pak ya. Nah, ada nggak tips sehat ini Pak supaya membantu menurunkan berat badan pada ibu pasca melahirkan ini Pak? Ya. Selain salah satunya memberikan ASI eksklusif. Kalau saran saya Pak ya, jadi selain memberikan ASI eksklusif kepada si baby, sebaiknya tetap juga mengatur pola makan dan olahraga, ya, karena itu faktor yang menunjang sangat penting. Karena kebanyakan ibu-ibu kita ya, ibu-ibu di Indonesia itu apalagi mama gitu kan, mereka males nih untuk olahraga, karena sambil menyusui sambil tiduran, ikut ketiduran, tiba-tiba udah malam mau olahraga, udah males gitu kan. Terus makan juga asupan pola makan ya, karena tersedot oleh ASI tadi ya kan, tersedot oleh si bayi, si ibu ini merasa lapar terus nih. Nah makanya tidak dijaga gitu kan. Ya, penting makan karbo banyak segala macam, makanan yang berlemak ya kan, goreng-gorengan segala macam. Itu kan secara tidak langsung dia menyebabkan penumpukan lemak dalam tubuh juga. Jadi tidak bisa mengurangi untuk menjadi posisi ideal lagi gitu. Tetapi ada sebagian ibu-ibu mengatakan, oh nanti kalau makannya tidak banyak, ASI lu nggak banyak nih. Nah ini sebenarnya fakta atau mitos sih Pak? Nah ini yang mitosnya Pak. Gitu. Sebenarnya bukan dari seberapa banyak Anda makan gitu, tapi seberapa banyak asupan nutrisi yang Anda konsumsi. Jadi pola makannya yang diatur. Gitu. Makan banyak nasi gitu, 2 bakul gitu semuanya ya kan dalam 1 hari. Nggak ada vitaminnya, nggak ada buah-buahan, nggak ada sayur, atau ini apa tuh, makanan-makanan yang bisa untuk memperbanyak ASI segala macam ya kan, vitamin proteinnya nggak ada, ya sama aja, gitu kan, ASInya juga nggak terlalu berproduksi lagi nantinya. Gitu. Berarti lebih ke pola makannya seperti apa, bukan seberapa banyaknya. Ada mungkin sebagian orang hanya suka nasi dengan ayam goreng misalnya. Ya, ini yang tidak baik ya Pak ya. Ya, itu yang tidak baik. Nah, ASI yang berlebih kadang-kadang kan di freezer ditaruh ya. Nah, boleh nggak sih orang dewasa mengkonsumsi? Ya, kalau untuk sebaiknya sih saran saya ya bisa dikonsumsi tapi janganlah gitu ya kan. Itu jatahnya anak-anak lah ya. Anaknya gitu. Jangan ikut-ikutan ya. Kalau dibilang bisa dikonsumsi bisa. Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruhnya. Bahkan kan di dalam ASI itu kandungan protein segala macam vitaminnya kan kompleks sekali gitu kan. Sebenarnya bagus untuk kesehatan tubuh, tapi kan kita sebagai manusia kan jangan, kalau bisa janganlah. Ini kan untuk babynya gitu, masa iya bapaknya minum juga gitu ya kan, gitu. Ya ini kan kadang-kadang kan bahasa lucu-lucuan ya, guyon ya. Di masyarakat, nanti bapaknya ikut nyusul gitu ya. Nah, sebenarnya kalau secara kesehatan pun ya ASI ini mau dikonsumsi orang dewasa pun tidak ada masalah. Ya karena kan ya apa lebih bedanya? Lebih ke moralnya sih. Ya apa bedanya dengan mungkin susu sapi ya? Ya benar sekali. Nah ini kan juga dikonsumsi sama si anak sapinya. Tetapi ya seluruh dunia mengkonsumsi susu sapi seperti itu ya. Mungkin gambarannya seperti itu Pak ya. Benar sekali. Nah oke, kalau kita bahas masalah pasca ibu melahirkan ini, selain tadi menjaga pola makan, olahraga, ada nggak Pak, maksudnya tips sehat lainnya agar misalnya pemulihan. Nah, kadang-kadang kan pemulihan dari pasca melahirkan ini kan ada katanya mitosnya harus tidak bergerak di dalam tempat tidur, itu harus misalnya 1 bulan, nggak boleh keluar rumah. Nah, ini
pandangan dari kesehatan seperti apa sih, Pak? Ya, kalau terkait dengan bed rest habis melahirkan ya, pas melahirkan, terutama pasien-pasien yang habis sesar ya. Karena itu cukup sakit juga ya. Walaupun penyembuhannya. Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak ngalami. Bapak mungkin ngalami. Saya kemarin di sesar tapi bukan anak, Pak, anaconda ya. Anaconda. Iya. Jadi itu tergantung dari individunya, terus tergantung dari dokternya juga, Pak. Bagaimana saran dari dokter, karena setiap individu pasti akan memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda ya kan. Mungkin jahitannya apalagi dengan ibu yang kena diabetes atau segala macam mungkin ya kan, pasti otomatis proses penyembuhannya agak lama dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami diabetes seperti itu. Jadi itu tergantung bagaimana kondisi tubuh si ibu dengan saran dari si dokter seperti itu. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak. Mungkin kita akan jumpa di lain kesempatan.